Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 42. Ciuman yang impas. Mama tak tahan menahan frustasi setelah ditinggal mati oleh bapak. Ia mengalami depresi berat. Ada jeda panjang seketika Sean menundukkan kepalanya, bersandar pada pangkuan Lara, seolah mencoba mencari kekuatan. Sampai akhirnya kami diputuskan untuk diadopsi oleh William, paman saya. Tapi sebelum itu terjadi, saya menyaksikan Mama meregang nyawa dalam keadaan yang amat putus asa. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Lara dengan sorot mata yang dipenuhi ketakutan dan rasa khawatir. Sebab itu saya takut, Diajeng. Saya takut melihat keputusannya itu di sorot matamu. Saya mohon, jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah menyerah, tidak peduli seberat apapun itu. Tangannya menggenggam jemari Lara dengan lembut, namun penuh penekanan. Seolah mencoba menyalurkan semua perasaannya melalui sentuhan itu. Saya akan melakukan apapun agar kamu tetap memiliki alasan untuk hidup. Meskipun saya tidak tahu apa yang membuatmu membenci kehidupan. Suara Sean bergetar. Ia membawa tangan Lara ke bibirnya, menyentuhnya dengan lembut sebanyak 3 kali. Jika saya juga adalah bagian dari luka dan rasa muakmu pada kehidupan ini, maka saya berjanji, Diajeng. Lanjutnya pelan. Matanya tak lepas dari wajah istrinya. Ketika waktu itu tiba, saya akan melepaskanmu. Tapi hanya jika kamu bersedia untuk terus hidup, untuk berjuang gigih menghadapi dunia ini. Ia menunggu respon dari perempuan yang diam di hadapannya, meski hati kecilnya takut akan apa yang mungkin ia dengar. Bukan, ucap Lara akhirnya. Suaranya datar namun tegas. Kamu bukan bagian dari luka besar itu, Mas. Luka itu sudah menganga sejak dulu, jauh sebelum kamu datang. Ia menghela nafas perlahan. Pandangannya mengarah ke tangan mereka yang saling menggenggam. Kamu hanyalah segelintir batu kerikil yang ikut menggores, menambah rasa perih di sepanjang jalan yang sudah sulit aku lalui. Lara menatap Sean lagi. Kali ini dengan sorot mata yang penuh dengan kejujuran dan kelelahan. Tapi aku tidak sepenuhnya menyalahkanmu. Hidupku memang sudah penuh dengan jalan yang tak rata. Jangan salah sangka, lanjutnya. Suaranya terdengar lebih ringan, meski ia mencoba menutupi beban di hatinya. Aku tidak berkeinginan lagi untuk menghilangkan diri, tergelitik atau tidak. Malam ketika aku berencana menghilang dalam pusaran air, sebenarnya hanya ingin menguji bicaramu. Ironisnya, kamu malah menepati janji dengan ikut menceburkan diri untuk membantu seorang perenang ahli sepertiku. Lara terkekeh di akhir kalimatnya. Meskipun tawanya terasa kosong, seperti sebuah hiburan palsu untuk mengurangi rasa bersalah Sean. Sean menatapnya lekat, tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi Lara melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Aku tidak berkeinginan lagi membuat ending hidupku menjadi sesuatu yang dibenci Tuhan, Mas. Sebenarnya kata-katamu malam itu, ketika kamu mengataiku bodoh dan segala umpatan lainnya, berhasil menarikku kembali ke realitas. Membuatku sadar bahwa yang aku lakukan malam itu memang sebuah kebodohan besar. Lara menghela nafas panjang. Matanya menatap Sean dengan ketegasan yang sulit dibaca. Lagi pula aku gak suka ketika ada orang yang mengatakanku bodoh. Aku merasa terhina. Apalagi yang mengatakannya adalah kamu, orang yang sudah menyakitiku sedalam ini. Maka, aku tak terima begitu saja. Aku ingin membalas rasa sakit yang sama, biar kamu juga tahu rasanya. Sean menatapnya dalam, mencoba mencari celah untuk memahami lebih jauh. Lalu, tanyanya lembut, seolah ingin mengundang Lara untuk melanjutkan keluh kesahnya. Lara mendesah pelan, pandangannya sedikit melunak, meskipun tetap penuh dengan keraguan. Jangan salah sangka lagi, aku memang mendengar penderitaan yang sudah kamu lalui, Mas. Dan aku mengerti itu tidak mudah. Tapi, aku tetap tidak bisa mempercayai kamu. Maaf, aku belum bisa. Sean menunduk,
seolah menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di balik wajahnya yang terlihat tenang. "Saya tidak akan memaksa," ucapnya akhirnya. "Tapi saya tidak akan berhenti mencoba untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Kalau begitu harus ada bukti yang menegaskan bahwa bicaramu dapat diterima oleh perempuan yang berstatus sebagai istrimu ini, Tuan Sujono." Malam itu, mereka berbagi ranjang yang sama. Lara merasakan lengan Sean melingkar di tubuhnya, memberikan kehangatan di tengah malam yang dingin. Ia tidak melawan, hanya terdiam, membiarkan pelukan itu menghapus sedikit jarak yang telah memisahkan mereka selama hampir 2 bulan ini. Untuk siapakah dirinya berdandan seperti ini? Oh Tuhan, Sean nyaris kehilangan kata-kata. Matanya membesar, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya ketika Lara berdiri di hadapannya. Begitu anggun, begitu memukau, hingga sulit baginya mengenali perempuan yang biasa ia lihat sehari-hari. Lara terlihat berbeda, pangling sekali. Lara mengenakan gaun panjang berwarna midnight blue. Gaun itu memiliki potongan off-shoulder, memperlihatkan bahu jenjangnya dengan anggun. Sementara kain lembut jatuh membentuk lekukan tubuhnya dengan sempurna. Bagian bawah gaunnya mengembang ringan, menciptakan kesan dramatis setiap kali ia melangkah. Sebuah slit tinggi di salah satu sisi gaun memperlihatkan kakinya yang jenjang, menambah kesan memikat tanpa berlebihan. Ia melengkapi penampilannya dengan kalung berlian sederhana yang menyala lembut di bawah cahaya ruangan. Sebuah kalung pemberian Sean ketika mereka berbulan madu. Rambutnya disanggul rendah dengan beberapa helaian rambut yang sengaja dibiarkan jatuh membingkai wajahnya. Sepasang sepatu hak tinggi perak dengan detail halus menyempurnakan penampilannya, membuat Lara tampak seperti keluar dari mimpi Sean yang paling indah. Lara tersenyum, meski tipis, cukup untuk membuat dunia Sean terasa berhenti sejenak. Bahkan dalam diam, Lara berhasil membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Sangat indah," gumam Sean. Matanya menyapu setiap detail penampilan istrinya, seolah ia tengah melihat sebuah mahakarya hidup. Sean melangkah mendekat dengan perlahan, seperti tengah menghampiri sesuatu yang terlalu indah untuk disentuh sembarangan. Matanya tak lepas dari Lara, memandangnya seolah ini adalah pusat dari segalanya. Cahaya paling terang di seluruh ruangan. Nafasnya sedikit tertahan, dan untuk sesaat ia lupa caranya berpikir jernih. Dengan gerakan lembut, ia mengulurkan tangan, seakan mengajukan sebuah undangan. "Pegang tangan saya, Nona," ucapnya dengan nada rendah yang syarat kekaguan. Tatapannya begitu dalam, seakan mencoba mengungkapkan perasaan mendambanya tanpa perlu berkata lebih banyak. Dengan penuh kelembutan, Sean membawa tangan Lara ke bibirnya, lalu mengecup punggung tangan istrinya dengan perlahan. Aroma kulitnya yang halus dan lembut menyapa indera penciumannya, menyusup ke dalam dirinya seperti godaan yang manis. Ia mendapati tubuhnya perlahan memanas, seolah terseret oleh gairah yang tak tertahankan. Setiap inci kehadiran Lara di hadapannya membuatnya ingin merengkuh, ingin menyentuh, ingin memiliki seluruh dunianya. Namun, Sean menahan diri, menghormati momen itu, meski hatinya bergemuruh tanpa henti. Ketika mereka telah berada dalam mobil, Sean tak langsung menjalankan kendaraan. Ia duduk terdiam, tangannya menggenggam setir namun pikirannya melayang, terpaku pada bibir lembut yang sejak tadi mencuri seluruh perhatiannya. "Ada masalah, Mas? Kenapa tidak kunjung jalan?" tanya Lara. Nada suaranya terdengar bingung. Sean melirik istrinya dengan hati-hati. Pandangannya penuh pertimbangan, seolah mencari cara terbaik untuk mengungkapkan apa yang berkecamuk di pikirannya. "Diajeng," ucapnya perlahan. Suaranya seperti bisikan yang dipenuhi ragu. "Apa kamu membawa lipstikmu?" Kilatan bingung makin membayang di wajah elok Lara. "Aku selalu membawanya." "Ada apa?" jawabnya, alisnya terangkat sedikit. Sean mengetatkan rahangnya, mencoba menahan gelombang keinginan yang terbesar dalam dirinya.
Apa saya boleh? Ia berhenti sejenak. Suaranya hampir tak terdengar. Saya ingin memberantaki sedikit saja dan merasa bagaimana lembutnya. Lanjutnya, matanya terpaku pada bibir istrinya, penuh harap dan ketidaksabaran. Boleh, silahkan mas. Sean terdiam sejenak. Matanya melekat pada bibir Lara yang membentuk senyuman tipis. Ada getaran halus di ujung jemarinya saat ia mengangkat tangan, menyentuh lembut pipi istrinya perlahan. Ia mendekat, nafasnya terasa hangat, hampir menyentuh kulit Lara. Sean berhenti sejenak, memberikan jeda yang seakan tak berujung, seolah ia memastikan bahwa apa yang ia lakukan benar adanya. Kamu tahu ini akan berantakan, bisiknya. Suaranya terdengar berat. Lara mengangguk kecil, tak mengalihkan pandangan dari wajah suaminya. Aku tidak keberatan, jawabnya, nyaris seperti bisikan. Sean menutup jarak di antara mereka, seolah ia sedang memegang sesuatu yang paling rapuh. Kejadian itu tidak tergesa-gesa, hanya sentuhan lembut yang penuh makna, namun cukup untuk membuat dunia di sekitar mereka seakan menghilang. Ketika Sean menarik diri, ia menatap bibir Lara yang kini sedikit berantakan karena lipstik yang memudar. Kamu terlihat lebih cantik seperti ini ketika kamu berantakan karena saya, ucapnya. Suaranya dipenuhi getaran mendamba yang sedang diredamnya. Lara terkekeh pelan, menyentuh bibirnya sendiri. Mas, kamu punya janji penting. Jangan terus menggoda istrinya. Sean tertawa ringan, menyalakan mesin mobil dan melirik Lara dengan pandangan yang lebih hangat. Kalau begitu, ayo kita pergi, sebelum saya membuat lebih banyak alasan untuk tidak segera beranjak. Pesta ulang tahun salah satu partai politik bergengsi di Belanda diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota Amsterdam. Interior hotel yang megah memancarkan keanggunan klasik berpadu dengan modernitas. Musik romantis ringan mengalun lembut di latar belakang, mengiringi perbincangan para tamu yang mengenakan busana formal terbaik mereka. Pelayan berjas hitam berlalu lalang membawa nampan berisi minuman dan kudanan mewah. Sementara di sisi lain aula, meja-meja panjang dihiasi dengan bunga segar dan lilin kecil yang menciptakan suasana romantisme. Di sudut ruangan, podium kecil telah disiapkan untuk pidato dan pengumuman penting malam itu. Maaf, saya tidak bisa memperkenalkan kamu sebagai istri saya di pada publik. Saya harus menjaga kamu. Apa kamu mengerti, Diajeng? Lara tersenyum tipis di samping Sean, tanpa tangan mereka yang tidak saling menggenggam. Aku mengerti, Mas. Enggak apa-apa. Aku harus berterima kasih karena kamu sudah membawa aku ke pesta super megah ini. Lara tak mempersalahkan. Ia ingin tahu bagaimana caranya Sean bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaannya lagi. Ketika sang pemilik acara memasuki aula bersama putrinya di sampingnya, suasana seolah berubah menjadi lebih senyap. Semua mata tertuju pada mereka, tak kecuali Lara, yang tak bisa mengalihkan pandangannya dari Rosalind. Wanita itu begitu mempesona dengan pasnya yang anggun, sikapnya halus, serta aura elegan yang memancarkan jiwa feminim terasa jelas, membuat Lara dalam hati kecilnya sadar bahwa dirinya tak mungkin sebanding dengan wanita berdarah bangsawan itu. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya ke arah Sean, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih terpikat oleh Rosalind, seperti orang-orang lainnya, Sean justru menatap Lara. Tidak ada sedikit pun perhatian yang teralihkan ke depan sana. Tatapan Sean tetap fokus padanya, hangat dan lembut, dengan kilatan yang hanya bisa diartikan sebagai dambaan yang begitu memuja. Lara tertegun, hampir tak percaya. Di tengah gemerlap acara dan sosok-sosok sempurna yang mengelilingi mereka, Sean seolah mengatakan bahwa ia hanya punya satu pusat perhatian, yaitu Lara. Mas, suara Lara terdengar pelan, nyaris berbisik, mencoba menyadarkan Sean dari tatapan intensnya. Seketika itu Sean tersentak kecil, menyadari dirinya telah terlalu lama tenggelam dalam pandangan pada wajah istrinya. Ia mengalihkan tatapannya sesaat,
mencoba menutupi kepalannya dengan helaan nafas pelan. "Maaf," katanya sambil tersenyum tipis. Meski matanya masih menahan sejumput kekaguman yang sulit ia sembunyikan. "Saya hanya lupa waktu. Kamu terlalu memikat malam ini, Diajeng." Lara hendak menyembunyikan rona panas di wajahnya. Namun saat ia menoleh kembali ke depan, sosok Rosalind sudah bergerak menghampiri mereka. Atau lebih tepatnya, menghampiri suaminya. "Sean?" sapa Rosalind dengan nada lembut. Suaranya mengalun sempurna, memikat siapa saja yang mendengarnya. Sean menegakkan tubuhnya, memasang senyum formal yang nyaris tak menyentuh matanya. "Rosalind?" jawabnya singkat, nada suaranya tepat terkendali. Rosalind memandang Sean dengan sorot mata penuh kerinduan yang terselubung di balik wajah anggunnya. Ada jeda dalam tatapannya, seolah ia berharap menemukan jawaban yang berbeda kali ini. Namun yang didapatkan hanyalah dinginnya pria itu, tetap sama seperti dahulu. "Sudah lama sekali kita tidak bertemu," ucap Rosalind. Suaranya terdengar lembut. Ia tak memperhatikan Lara, atau mungkin memang tidak menyadari kehadiran perempuan itu. "Apa Indonesia seindah itu sampai kamu betah sekali tinggal di sana?" "Iya," Sean hanya menjawab dengan satu kata, singkat dan dingin. Jawaban itu membuat Rosalind menghela nafas pelan, namun bukan kekecewaan yang terhambar, melainkan kelelahan dari perasaan yang terlalu lama terabaikan. Sean tetap tak berubah, pikirnya. Meski bertahun-tahun berlalu, pria itu tetap menjaga jarak darinya. Dingin tak tersentuh, seperti gunung es yang terlalu besar untuk diluluhkan. Rosalind menatap Sean dalam diam, mencoba membaca sesuatu dari pria itu. Tapi seperti biasa, ia gagal. Sean tak pernah memberikan apapun kepadanya, tidak perhatian, tidak kehangatan, bahkan tidak sepatah kata yang lebih dari sekedar formalitas. Ia selalu menjadi misteri, seseorang yang tak bisa mengia genggam meski sudah ia coba berkali-kali. "Sean, aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin menyelesaikan segalanya, supaya hatiku tidak lagi mengharapkan sesuatu yang sepertinya tak akan pernah kudapatkan darimu," ucap Rosalind akhirnya. Suaranya terdengar tegar, namun penuh dengan luka yang tersirat. Sean tetap tenang seperti biasa. Sorot matanya tidak menunjukkan emosi apapun. "Baiklah." Lara yang berdiri di sampingnya merasakan suasana itu menjadi lebih intens. Ia tidak tahu apa hubungan mereka. Tetapi cara Rosalind memandang suaminya membuatnya merasa seperti sedang menyaksikan sisa-sisa perasaan yang terabaikan. Rosalind lebih dulu melangkah entah berata kemana. Sementara Sean menoleh ke arah istrinya sepertinya meminta izin. "Aku tidak punya ranah dalam pembicaraan kalian. Pergi saja, Mas." "Diajeng, percaya saya. Pergilah, Mas." Menghela nafas panjang, akhirnya Sean melangkah pergi mengikuti arah Rosalind menghilang. Lara tetap berdiri di tempatnya, menyaksikan punggung suaminya menjauh. Ada keheningan yang menusuk di sekitarnya. Walaupun aula itu dipenuhi suara obrolan dan tawa orang-orang, Lara merasa hampa. Ia tersenyum tipis. Dengan gerakan tenang, kakinya melangkah menuju meja minuman dan mengambil satu gelas sampahnya. Ia memutar gelasnya perlahan, memandang cairan keemasan yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal, lalu meneguknya perlahan. Setiap tetes sampahnya itu terasa sejuk di tenggorokannya, namun tetap menyisakan rasa pahit yang menyusup dalam lidahnya. "Oh, good. Beautiful." Suara bariton yang asing menyapa indera pendengaran Lara. Dan ketika ia menoleh ke sisi kiri, ia dapati seorang pria berambut gondrong yang diikat rapi ke belakang. Mengenakan setelan jas hitam, wajahnya tampan sekali dengan ekspresi penuh pujian yang langsung mengarah padanya. Lara sempat tertegun sejenak, merasakan aura pria itu yang penuh percaya diri dan menggoda. "Terima kasih," jawabnya dengan senyuman tipis. "Kamu terlihat asing. Apa seseorang membawamu ke pesta yang sangat membosankan ini?" tanyanya sembari mulai menegak minumannya. "Ya,
Apa dia seorang pria? Iya. Betapa beruntungnya dia memiliki perempuan secantik ini. Well, perkenalkan namaku Mark. Pria bernama Mark itu mengelurkan tangannya. Lara menoleh ke pria itu, sedikit tersenyum meski ada keraguan di hatinya. Lara, jawabnya singkat sambil menerima jabat tangan Mark. So, di mana kekasihmu itu? Tanyanya dengan nada santai. Sedang berbicara dengan seseorang, jawab Lara singkat. Mark mendesah dramatis sambil menggelengkan kepala. Oh, membosankan. Sepertinya kamu memiliki kekasih seorang pejabat ya? Ujarnya dengan ekspresi sedikit sinis. Apa itu salah? Lara menatapnya dengan pandangan tenang, tidak terpancing. Iya tidak juga, balas Mark, mengangkat bahu. Tapi sangat membosankan karena mereka itu egois, lebih mementingkan kepentingan pekerjaannya dibandingkan keluarga. Aku sendiri yang punya ayah super sibuk seperti itu sampai melupakan keluarganya. Merasa sangat muak, katanya. Nada suaranya berubah lebih serius, seolah mencerminkan pengalaman pribadi yang pahit. Lara tersenyum tipis, tampak memahami perasaan pria asing di hadapannya. Nona Lara, apakah kamu akan menunggu kekasihmu dalam keadaan sendirian dan menyedihkan seperti ini? Tanya Mark dengan nada menggoda. Tidak, bukannya kamu menemaniku? Balas Lara, senyumnya kian melebar. Mark tertawa lepas, nada suaranya penuh kehangatan. Ya, kamu benar. Well, apakah kamu ingin berdansa denganku? Tawarnya sambil sedikit membungkuk seolah memberikan isyarat resmi. Lara segera menggeleng pelan, menolaknya dengan halus. Tidak, terima kasih Mark. Baiklah, sepertinya kamu sangat setia pada kekasihmu, balas Mark dengan nada pura-pura kecewa. Percakapan mereka berlanjut dengan ringan, penuh dengan guyonan yang membuat waktu terasa berjalan lebih cepat. Lara merasa sedikit nyaman dengan kehadiran pria itu, tetapi kegelisahan di hatinya tak sepenuhnya sirna. Sean belum juga kembali, dan Lara akhirnya memutuskan untuk menyusulnya ke balkon. Ketika mendekati balkon, langkah Lara melambat. Samar-samar ia mendengar suara seorang perempuan yang terisak. Bisakah kamu memberikan sedikit saja hatimu padaku, Sean? Degup jantung Lara semakin keras seketika ia melangkah ke ambang pintu, dan langkah kakinya dengan lemas berhenti. Matanya langsung menangkap momen itu. Rosalind mencium pipi Sean dengan tangan yang seolah ingin menahannya agar tidak pergi. Sean menyadari kehadiran istrinya dalam sekejap. Tatapan mata Lara yang kosong namun tajam menghantam dirinya. Dengan gerakan cepat, Sean melangkah menjauh dari Rosalind, membiarkan tangan wanita itu terlepas dari lengannya. Diajeng, panggilnya dengan gelisah. Lara tetap diam, berdiri tegak di ambang pintu balkon. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan, hanya ekspresi datar yang justru membuat suasana semakin mencekam. Rosalind menoleh, menyadari kehadiran perempuan asing yang sebelumnya ia lihat berada di samping Sean. Jadi siapa perempuan itu yang mampu membuat Sean memalingkan perhatian darinya dan segelisah itu? Lara pergi. Ia segera melangkah cepat dan hampir tersandung oleh hak tingginya yang membatasi gerakannya. Nafasnya memburu dan pikirannya kosong. Ketika ia sampai di tengah kerumunan orang-orang yang sedang berdansa, matanya mencari sosok yang familiar. Di sana, di sudut ruangan, Mark sedang bergerak santai sambil menyesap minumannya. Tanpa berpikir panjang, Lara menghampirinya. Langkahnya tegas meski hatinya penuh gejolak. Tanpa peringatan, ia menarik keras kerah kemeja Mark dan memeluknya dengan erat. Mark membeku, terkejut oleh tindakan tiba-tiba itu. Gelas di tangannya hampir jatuh, namun ia berhasil menahannya. Mata pria itu melebar, tetapi dia tidak menolak atau mendorong Lara menjauh. Sebaliknya, ia membiarkan momen itu terjadi, seolah-olah menyadari bahwa ada badai di dalam hati Lara yang mendorongnya bertindak seperti ini. Kejadian itu singkat namun intens, penuh amarah, kebingungan,
dan kepedihan yang bercampur menjadi satu. Ketikalah akhirnya melepaskan diri, ia mendongak dan menatap Mark. Wajahnya memerah, entah kenapa malu, marah, atau kecewa pada dirinya sendiri. Lara, Mark berbicara dengan nada rendah, mencoba memahami situasi yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara Sean, matanya membelalak lebar ketika menangkap pemandangan di depannya. Lara, bibir pria lain. Tidak, ini pasti salah. Oh sial. Sean terpaksa mengakui bahwa yang dilihatnya itu nyata. Lara membalas dendam dengan telak, seolah menancapkan belati tepat di dadanya. Rasa sesak merambat pelan di tenggorokannya, seperti dicekik perlahan-lahan saat ia menyadari bahwa perempuan itu menginginkan balasan atas apa yang dilakukan bibi Rosalind yang sebelumnya sempat menyentuh rahang tegasnya. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.